saat pembangunan Menara 165, saat itu terhenti di lantai 4. Anda bisa bayangkan, uangnya habis, dukungan habis, tidak ada apa-apa lagi. Saat itu orang-orang sudah mengatakan, lihat, Ari Ginanjar gila, Ari Ginanjar tidak akan berhasil. Kemudian mulai orang-orang menasehati saya. Sudah saya bilang, dulu harusnya kamu jangan buat itu, sekarang lihat. Dan kemudian teman-teman saya menjauh. Jangan dengan teman, bayangan pun lari untuk menjauh. Karena kalau dekat dengan saya akan sharing dan saya akan minta bantuan. Sehingga banyak sekali alumni SQ yang ketakutan dan pergi menjauh dan tidak mau membantu saat itu. Lalu tiba-tiba bapak saya bilang, dia manggil saya A, coba sekarang lakukan ini. Apa itu? Saya tanya. Doakan saja semua orang yang ada di sekitarmu yang kamu lihat. Tukang bakso, supir bis, tukang sayur, orang-orang miskin, orang-orang susah. Siapa saja yang kamu lihat, kamu doakan. Lalu saya mulailah, saya doakan. Saya tidak peduli. Pokoknya melihat orang saya doakan. Kalau melihat orang gemuk saya doakan kurus. Yang kurus saya doakan gemuk. Orang yang miskin saya doakan jadi kaya. Orang yang kaya saya doakan jadi sejahtera. Orang yang sakit saya doakan sembuh. Pokoknya ngelihat apa saja saya doakan. Bahkan kucing lewat pun saya doakan dapat makan. Lalu tiba-tiba di sebelah kanan jalan saya menuju Menara 165 ada sebuah gedung yang nasibnya sama dengan saya. Hampir menjadi kuburan tua. Atau mungkin rongsokan batu dan besi. Setiap hari saya doakan, berdua dengan bapak saya. Setiap saya lewat, saya doakan. Believe it or not, setelah 2 tahun, tiba-tiba ada satu orang mulai bersih-bersih. Ada yang kerja ini. Besoknya 2 orang, 4 orang. Dan akhirnya mulai banyak orang kerja. Gedung yang milik orang yang saya tidak tahu siapa yang punya gedung itu, kemudian tiba-tiba selesai. Saat yang bersamaan, believe it or not, Menara 165 selesai, 25 lantai dan masjid di puncaknya yang katanya menjadi masjid tertinggi nomor 2 di dunia. Nomor 1-nya saya tidak tahu ada di mana. Saya ingin sampaikan ini bahwa kita harus senantiasa berpikir positif, senantiasa mendoakan orang lain, dan jangan berpikir negatif. Setiap melihat apa saja, doakan. Atau ketika melihat orang berdoa, aminkan. Intinya, jangan pernah berkata negatif, jangan pernah berpikir negatif. Jangan pula bahkan berbisik negatif. Jadi jangankan mulut, hati pun selalu positif dan positif. Itulah rahasia yang selalu saya lakukan hingga hari ini. Dan believe it or not, semua kebaikan-kebaikan yang datang, keburukan-keburukan, alhamdulillah, terhindar. Ya tentu saja ada sedikit-sedikit, tapi tidak mampu merusak hati kita. Jadi senantiasalah berpikir baik, kemudian berhati baik, berbicara baik, hasilnya akan baik, yang datang akan baik. Tapi kalau hati buruk, kemudian pikiran buruk, bicara buruk, tindakan buruk, yang buruk akan datang padamu. Tetapi kalau hatinya senantiasa baik, penuh rasa syukur, pikirannya pun baik, mulutnya berkata baik, kemudian tindakannya baik, hasilnya akan baik. Semua akan datang padamu. Ingat satu hal kunci, apabila kamu tahu kekuatan pikiran, maka kamu tidak akan pernah berani untuk berpikiran negatif. Kalau kamu tahu hebatnya pikiran kata, maka yang ada di pikiran, di hati dan tindakan hanyalah kebaikan-kebaikan. Karena semua yang datang adalah hasil pikiranmu.